Julia Marsha dengan NIM 123500029 dari Prodi Rekayasa Kosmetik. Perkenalkan, nama saya Marsanda Francisca Mataru, NIM saya 123330022, saya dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Naura Putri Karima dengan NIM 123500028 dengan Prodi Rekayasa Kosmetik. Perkenalkan, nama saya Giovanni Fidela Sibarani, NIM saya 123330030 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Hai, perkenalkan, nama saya Rahel Novelin Siregar dengan NIM 123330025 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Sejarah dari hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli dikemukakan oleh seorang matematikawan dan fisikawan Swiss yang bernama Daniel Bernoulli melalui penelitian tentang bagaimana cara mengukur tekanan darah. Pada tahun 1732, Daniel Bernoulli menyempurnakan teorinya dan menerbitkan sebuah buku yang berjudul Hidrodinamika, yang berkaitan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian fluida dalam sebuah aliran. Apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli merupakan hukum yang menjelaskan tentang perilaku tekanan, energi kinetik, dan energi potensial pada fluida dinamis. Bunyi hukum Bernoulli adalah kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Dengan kata lain, tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Persamaan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik, dan energi potensial persatuan volume pada fluida dalam aliran adalah konstan. Persamaan matematis hukum Bernoulli dapat dituliskan sebagai rumus berikut. P1 ditambah setengah rho 1 dikali V1 kuadrat ditambah rho 1 dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho 2 dikali V2 kuadrat ditambah rho 2 dikali G dikali H2. Dengan keterangan P sama dengan tekanan pada fluida dalam satuan Pascal, Rho sama dengan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, V sama dengan kecepatan fluida dalam satuan meter per sekon, G sama dengan percepatan gravitasi yang memiliki satuan 9,8 meter per sekon kuadrat, dan H sama dengan ketinggian dalam satuan meter. Berikut ini adalah proses pembuatan alat penyemprot serangga sederhana.
Penerapan hukum Bernoulli pada penyemprot serangga sederhana. Prinsip kerja alat ini yaitu mengeluarkan cairan dari dalam botol akibat tekanan udara melalui gaya dorongan pompa yang dihasilkan. Saat besi didorong, udara yang melewati pipa akan menghasilkan kelajuan yang besar. Karena kelajuan udara pada pipa tinggi, maka tekanannya akan menjadi rendah, sehingga cairan yang memiliki tekanan lebih tinggi akan naik dan ikut keluar bersama udara. Pada eksperimen menggunakan alat penyemprot serangga, kita dapat menggunakan persamaan ataupun rumus kontinuitas kecepatan seperti gambar di bawah ini. Karena D1 lebih besar dari D2, maka didapatkan V2 lebih besar dari V1 dengan D1 sama dengan diameter piston, D2 sama dengan diameter pipa kecil, V1 sama dengan kecepatan piston, V2 sama dengan kecepatan udara di ujung pipa kecil. Adapun keunikan dari alat penyemprot serangga ini adalah kemudahan dalam pembuatan dan penggunaannya. Bahan dan alat yang digunakan relatif murah. Dapat juga memanfaatkan bahan bekas sehingga menjadi solusi yang ekonomis dan ramah lingkungan. Memiliki bentuk portabilitas sehingga mudah dibawa dan dipindahkan ke satu tempat ke tempat lain. Kelemahan dan kekurangan alat. Adapun kelemahan dari alat penyemprot serangga ini adalah memiliki kapasitas yang terbatas dibandingkan dengan alat semprot profesional yang berukuran besar. Lubang tempat cairan keluar lebih besar sehingga cairan yang dikeluarkan tidak halus dan jarak pancaran cairan menjadi tidak menentu. Tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang karena alat buatan cenderung mudah rusak. Pengembangan dari penerapan hukum Bernoulli pada penyemprotan serangga sederhana adalah alat penyemprot serangga diharapkan dapat terus konsisten, teratur, dan simetris untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan dengan memiliki pemahaman yang baik pada konsep dan materi. Tujuan dari pengembangan alat ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan pengendalian hama tanaman. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like,